Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Darmayanti dengan NIM 2018-0308-026. Kali ini saya akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Interferon Includable MX2 in a Host Restriction Factor of Hepatitis B Virus Replication yang dipublish oleh Elsevier dalam Journal of Hepatology tahun 2020 volume 72 dengan nomor halaman 806. Pembahasan artikel ini terkait dengan penugasan UAS mata kuliah rekayasa genetika. Latar belakang dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyembuhan non-sitosiklik dari hepatosit yang terinfeksi HBV oleh sitokin, termasuk interferon tipe 1 atau IFNS, untuk menyelesaikan infeksi akut dan kronis. Namun karena IFN merangsang ratusan gen, dan gen yang paling relevan untuk penekanan HBV sebagian besar masih belum diketahui. Dan di antara banyak yang resistensi, myxovirus atau MX GTP fase, MX1 atau MXA manusia diketahui aktif melawan banyak virus RNA, sementara MX2 atau MXB baru-baru ini ditemukan membatasi HIV1, HCV, dan virus herpes. Dan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki aktivitas anti-HBV dari MX2. Penelitian ini menggunakan metode dengan 4 tahapan. Yang pertama yaitu kultur sel, transfeksi, dan infeksi HBV. HUA7 dan HEPG2 hepatoma sel dilakukan kultur dengan beberapa komponen, yaitu fetal bovine serum, penisilin, streptomycin, dan glutamin dalam 5% karbon dioksida. Untuk HEPG2 dan HEPAD38 sel, media juga dilengkapi dengan 200 mikrogram per mililiter G418 sulfat atau in vivo gen. Sel HEP2 NTCP dikultur seperti yang dijelaskan sebelumnya. PHH yang dibeli dari Shanghai Research Institute dikultur mengikuti manual pabrik. Transfeksi sel dilakukan menggunakan reagen Trans-IT LT1 atau mirus seperti yang direkomendasikan oleh pabrikan. Infeksi HBV sel HEPG2 NTCP atau PHH dilakukan seperti yang dilaporkan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu analisis sitoplasmik capsid borne viral DNA dan nuclear viral DNA Western blotting and Southern blotting. Sel dilisiskan dengan buffer lisis NP40 dan dispan pada 500 gram selama 5 menit menjadi fraksi larut dan tidak larut. 30 mikroliter fraksi terlarut dianalisis baik untuk kapsid dengan negatif elektroforesis gel agarose atau NAG diikuti dengan immunoblotting atau viral atau MX protein by Western blotting. Fraksi larut yang tersisa digunakan untuk ekstraksi DNA virus yang ditularkan melalui kapsid sitoplasma. Setelah dicuci 2 kali dengan 300 mikroliter buffer lisis NP40, pelet yang tidak larut yang mengandung inti utuh dilarutkan dalam buffer sampel pemuatan SDS yang mengandung 4M urea untuk mendeteksi virus atau protein MX dengan Western blotting atau dicerna dengan proteinase K untuk mengekstraksi DNA nuklir oleh Kiegen. Western blotting dilakukan mengikuti prosedur standar. DNA virus yang dibawa kapsid sitoplasma dan nuklir DNA HBV dideteksi dengan Southern blotting seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan sitometri sinyal hibridisasi dilakukan menggunakan perangkat lunak multi-gauge V22. Kemudian yang ketiga yaitu analisis RNA virus.
RNA virus dianalisis dengan Northern blotting untuk memeriksa CD level RNA dengan RNase proteksi SI atau RPA untuk membedakan RNA PC dan PG dengan uji nuklir run-on atau RNO radioaktif dan non-radioaktif untuk menentukan tingkat transkripsi RNA dan dengan uji pergantian RNA untuk memantau degradasi RNA. Kemudian tahap terakhir yaitu pemrosesan data dan analisis statistik. Nilai intensitas sinyal yang ditemukan oleh beberapa uji yang disebutkan di atas dibandingkan dengan vektor kosong atau kelompok kontrol tanpa perlakuan. Dengan metode yang telah dilakukan di atas, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa baik MX2 dan IFN alpha secara substansial mampu menghambat replikasi HBV karena secara signifikan tidak dapat memperlambat sintesis dan sedikit percepatan penggantian RNA virus. RNAi kenokten dari MX2 tidak dapat mengurangi efek penghambatan IFN alpha. Dan hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu MX2 mampu menghambat infeksi HBV dengan mengurangi DNA sirkuler tertutup kovalin atau cccDNA. Karena kemungkinan besar secara tidak langsung merusak konversi DNA sirkuler yang direlaksasi menjadi cccDNA daripada dengan mendestabilisasi cccDNA yang ada. Berbagai mutasi yang mempengaruhi aktivitas GT-fase dan status oligomerisasi mengurangi aktivitas anti-HBV MX2. Dan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa MX2 merupakan sebuah efektor IFN alpha yang dapat diinduksi untuk menurunkan kadar RNA HBV dan juga dapat secara potensial menghambat infeksi HBV dengan secara tidak langsung merusak pembentukan cccDNA. MX2 kemungkinan memiliki potensi untuk aplikasi terapeutik yang ditujukan untuk menyembuhkan infeksi HBV dengan menghilangkan cccDNA. Dengan analisis yang telah dilakukan, maka dapat beberapa poin, yaitu yang pertama, MX2 gagal mempengaruhi tingkat protein masing-masing seperti yang telah diselidiki oleh Western blotting pada hari ke-9 pasca transduksi lentivirus. Yang kedua, MX2 hanya memiliki dampak yang sangat terbatas pada RNA sel inang dan bahkan lebih sedikit pada protein sel inang yang diuji. Yang ketiga, ekspresi MX2 secara bergantung mengurangi DNA virus terkait kapsid terlarut dan kurang kuat terhadap kapsid utuh. Dan yang terakhir yaitu secara keseluruhan MX2 berpotensi menghambat replikasi HBV pada sel hepatoma ketika transkripsi RNA virus didorong oleh bentuk episomal yang tidak terintegrasi dari vektor pengekspresi HBV. Dan dengan mempertimbangkan bahwa beberapa protein virus yang dikodekan oleh plasmid PHBV 1,3 dikurangi oleh MX2 mungkin menekan RNA virus. Dan untuk menguji hipotesis ini perlu dilakukan analisis Northern blot RNA HBV dari sel yang ditransfeksikan bersama dengan PHBV 1,3 dan vektor GFP sebagai kontrol RNA non-virus dan dengan plasmid ekspresi untuk MX1 atau MX2 atau vektor kosong. Namun pcRNA dan pgRNA yang memiliki panjang yang berbeda sebesar 30 nukleotida tidak dapat diselesaikan dengan Northern blotting. Oleh karena itu, perlu digunakannya RPA untuk membedakan dua spesies RNA ini. Sekian review artikel yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.